Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Tanoko. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau pengetahuan mengenai Yamasumi dan line balancing pada line manufacturing. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Subscribe itu gratis dan mudah teman-teman, jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Jadi apa itu Yamasumi? Yamasumi itu berasal dari bahasa Jepang teman-teman, yang berarti tumpukan atau membandingkan. Kemudian sebelum kita jauh ke belakang, sebelum bicara banyak, saya akan memberikan pengertian apa itu cycle time dan apa itu takt time, karena di belakang nanti kita akan banyak bicara mengenai cycle time dan juga takt time. Yang pertama, apa itu cycle time teman-teman? Jadi cycle time yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit produk, atau dalam simpelnya gitu teman-teman, waktu yang dibutuhkan operator untuk memproduksi setiap unit produksi gitu. Kemudian yang kedua yaitu takt time. Takt time sendiri yaitu waktu yang diberikan atau yang ditargetkan untuk mengerjakan setiap unit produk untuk bisa memenuhi konsumen. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan dari takt time. Contoh di sini yaitu ketika permintaan pelanggan kepada perusahaan sebanyak 508 unit per shift, sedangkan waktu kerja per shift adalah 27.000 detik, maka cara menghitungnya tinggal dibagi saja, yaitu 27.000 detik dibagi 586 unit dalam satu shift, yaitu 46 detik setiap unitnya, teman-teman. Kemudian apa sih tujuan penerapan Yamasumi di dalam line manufacturing? Yang pertama yaitu sebagai tool atau alat untuk perbaikan line balance. Kemudian sebagai tool atau alat perbaikan untuk menghilangkan muda guna meningkatkan produktivitas kerja. Seperti yang kita ketahui teman-teman, saya akan memberikan beberapa. Muda sendiri itu proses yang tidak bernilai gitu teman-teman, atau waktu yang sia-sia. Jadi muda itu ada 7 macam teman-teman. Yang pertama itu muda menunggu, kemudian muda defect dan repair, kemudian muda overproduksi, kemudian muda proses, muda pengangkutan, muda stok, dan muda gerakan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sebagai tool atau alat untuk perubahan takt time. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa itu line balance. Line balance itu adalah sebuah proses untuk menugaskan kembali elemen kerja ke pos kerja lainnya sehingga bisa mendapatkan waktu yang seimbang guna mencegah beban berlebihan dan mengurangi atau menghilangkan muda menunggu. Intinya di sini adalah untuk menyeimbangkan proses kerja teman-teman, agar satu operator lainnya dengan operator yang lain itu kerjanya tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang mendapatkan tendensi terlalu banyak begitu. Kemudian tahapan membuat Yamasumi. Tahapannya pertama yaitu mengkonfirmasi urutan kerja. Jadi urutan kerja di sini konfirmasi. Setiap langkah yang dilakukan dalam proses secara berurutan dipastikan tidak ada yang terlewati. Kemudian yang kedua yaitu konfirmasi cycle time dengan pengukuran waktu. Pada proses ini atau langkah ini yaitu setiap langkah kerja atau urutan kerja yang dilakukan sudah sesuai dan langkah-langkah itu diambil waktunya teman-teman. Kemudian yang ketiga menentukan minimum dan maksimum cycle time. Menentukan waktu minimum dan maksimum dalam 10 kali percobaan. Jadi di sini tahapan yang dilakukan yaitu sebanyak 10 kali percobaan. Nanti bisa dilihat minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan untuk durasi yang sering muncul itu berapa detik. Nanti yang diambil adalah durasi yang sering muncul itu untuk mewakili dari secara keseluruhan yaitu pada 10 kali percobaan. Kemudian yang keempat yaitu mengkategorikan masing-masing kerja yang NVA atau VA. Jadi di sini ada dua teman-teman yang dikategorikan, yaitu ada value added atau nilai yang dinilai, kemudian NVA non value added yaitu nilai yang tidak bernilai atau nilai yang
dalam proses kerja itu mudah begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan ide untuk elemen kerja. Nah, ide untuk elemen kerja ini bisa saja kita dengan mengurangkan job pada beban yang berlebihan, kemudian kita menambahkan job pada kerja yang temanya terlalu banyak, atau melakukan improve agar proses tersebut bisa mencapai takt time gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya contohkan sebagai contoh saja teman-teman. Ini adalah Yamasumi di line sheet member teman-teman. Ini adalah sebagai contoh saja teman-teman. Ini aktualnya nggak seperti ini. Ini yang saya ambil misalnya yaitu dari SRA lower yaitu sama SRD, kemudian SRC plus SMA front, kemudian SRA upper dan SMA lower. Nah, bisa dilihat sendiri teman-teman, di sini adalah ada tumbukan item pekerjaan di sini. Bisa kita lihat di sini ada 2 item pekerjaan atau 2 pos yang di sini melebihi takt time teman-teman. Jadi takt time-nya di sini adalah 36 detik. Untuk cycle time dari SRA lower dan SRD adalah 35 detik. Kemudian cycle time SRC dan SMA front adalah 45 detik, dan cycle time dari SRA upper adalah 40 detik dan SMA lower adalah 33,52 detik. Jadi di sini ada 2 pos kerja yang melebihi takt time teman-teman. Di sini harus kita improve, atau yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang mudah atau yang NVA, non value added. Kita identifikasi dulu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita kategorikan atau kita cari nilai-nilainya, ditemukan bahwa ini misalnya teman-teman, misalkan di SRA lower dan SRD itu ada proses non value added atau gerakan yang tidak bernilai, proses yang tidak bernilai itu ada 2 detik teman-teman. Kemudian di SRC dan SMA front di sini tidak ada NVA-nya. Jadi di sini emang dia beban kerjanya berlebihan teman-teman. Tidak ada mudah, tidak ada non value added, namun dia beban kerjanya berlebih, yaitu melebihi takt time 36 detik. Kemudian selanjutnya yaitu SRA upper teman-teman. Di sini banyak sekali temuan NVA-nya, yaitu ada di proses, misalkan di sini ada beberapa proses nih teman. Di proses yang pertama ada 5 detik NVA, kemudian ada 3 detik NVA dan 2 detik NVA. Kemudian selanjutnya di SMA lower teman-teman, di sini dijumpai ada 4 detik NVA atau non value added. Nah, di sini NVA sendiri di sini bisa karena mudah dan bisa karena hambatan-hambatan lainnya begitu teman-teman, yang proses-proses yang tidak bernilai. Kemudian yang selanjutnya adalah menghilangkan proses-proses yang NVA teman-teman. Jadi kita improve lagi gimana caranya proses tersebut dihilangkan karena memang tidak bernilai gitu. Jadi bisa kita lihat sendiri di sini untuk SRA lower dan SRD di sini yang tadinya NVA 2 detik dihilangkan, sehingga prosesnya yang tadinya 33 detik menjadi yang awalnya teman-teman 35 detik menjadi 33 detik. Kemudian untuk SRC dan SMA front ini sama saja teman-teman, 45 detik karena memang tadi tidak ditemukan NVA-nya. Kemudian di SRA upper di sini yang tadinya 42 detik dan ditemukan NVA sebanyak 5, 3 dan 2 sehingga totalnya adalah 10 detik. Setelah dihilangkan NVA-nya, maka cycle time turun menjadi 10 detik, yang tadinya 40 detik menjadi 32 detik. Kemudian yang proses SMA lower yang tadinya 33,52 detik, setelah NVA-nya dihilangkan, tadi ditemukan NVA-nya itu 4 detik sehingga menjadi 29,52 detik. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita akan membalancing teman-teman, karena SMA front tidak ditemukan NVA dan pekerjaannya tetap berada di atau melebihi takt time teman-teman. Tadi tetap 45 detik dan tidak ditemukan NVA. Berarti di sini benar-benar emang beban kerjanya itu
berlebihan gitu. Nah, ini bagaimana caranya agar beban kerjanya itu seimbang dan berada di dalam taktem semuanya teman-teman. Nah, SRA lower dan SRD ini pekerjaannya sudah di dalam taktem teman-teman. Tadi sudah turun 2 detik dari 35 menjadi 33. Berarti di sini aman. Kemudian di SMA front tadinya 45 detik. Nah, gimana caranya agar di sini itu berkurang gitu kerjaannya, yaitu dikurangi teman-teman. Yang tadinya di sini ada SRC plus SMA front dikurangi di sini sehingga SRC-nya dipindahkan atau ditambahkan ke SRA upper dan SMA lower teman-teman. Jadi yang tadinya SMA front ini gabung sama SRC dan jadinya 45 detik, maka di sini SRC-nya dihilangkan sehingga turun 10 detik menjadi 35 detik. Nah, yang SRC tadi digabungkan ke SRA upper dan SMA lower. Jadi yang SRA upper ditambahkan dengan SRC 1 sehingga bertambah 4 detik dari 32 detik menjadi 36 detik. Kemudian untuk SMA lowernya ditambahkan SRC 2 yang tadinya 29,52 detik bertambah 6 detik menjadi 35,52 detik. 6 detik ditambah 4 detik menjadi 10 detik. Nah, itu bisa menurunkan cycle time yang ada di SMA front. Untuk SRC sendiri ini adalah satu proses, SRC 1 dan SRC 2 nanti dibagi dua teman-teman. Jadi mungkin yang SRA upper itu setting dan mengelas bagian SRC satunya, kemudian yang kedua melanjutkan poin lastnya begitu teman-teman. Jadi prosesnya menjadi seimbang, tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang mendapatkan temaci terlalu banyak begitu teman-teman. Jadi itu penjelasan singkat tadi mengenai Yamasumi dan juga line balancing teman-teman. Sekian video dari saya, tunggu video bermanfaat berikutnya. Tetap stay tune di channel Tanoko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.